Gunung Burangrang secara administratif berada di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Tingginya yang menjulang membuat gunung ini bisa dilihat dari berbagai penjuru. Bahkan dari kota Bandung, Gunung Burangrang cukup jelas penampakannya. Tentu saja dengan catatan kondisi cuaca sedang mendukung. Letaknya berdekatan dengan Gunung Tangkuban Perahu. Sebagian wilayah Gunung Burangrang, terutama di sisi bagian barat yang berada di wilayah Purwakarta, merupakan kawasan cagar alam. Pendakian ke puncak gunung ini sebaiknya dilakukan dengan memilih jalur yang sudah tersedia di luar kawasan cagar alam. Ketinggian Gunung Burangrang, menurut Peta Rupa Bumi Indonesia atau RBI, lembar Cimahi, yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geofisial atau BIG edisi 1 2001 skala 1:25.000 adalah 2064 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Tetapi di kalangan para pendaki lebih dikenal di ketinggiannya 2050 MDPL atau meter di atas permukaan laut. Asal nama Gunung Burangrang sudah diketahui sejak lama, bahkan sebelum Eropa datang dan menduduki Nusantara. Namanya biasa ditemukan di dalam naskah Bujangga Manik. Seperti diketahui, Bujangga Manik adalah bangsawan muda dari Kerajaan Pakuan yang 2 kali melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa, sekitar tahun 1500-an Masehi. Catatan perjalanannya tersimpan dari tahun 1627 sampai sekarang dengan kode naskah MS.Jaf.B.3 di perpustakaan Bodleian Universitas Oxford, Inggris. Dalam catatannya, Bujangga Manik menulis sebagai berikut. Itu Tangkuban Parahu, Tanggeran na Gunung Wangi. Itu tak Gunung Maruncung, Tanggeran na Sri Manggala. Itu tak Bukit Burangrang, Tanggeran na Saung Agung. Dalam naskah ini disebutkan bahwa di kaki Gunung Burangrang pernah ada tanggeran atau tapal batas sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Saung Agung. Menurut para ahli sejarah, Kerajaan Saung Agung berlokasi di daerah Purwakarta bagian timur, dan sebagian wilayahnya berada di lereng Gunung Burangrang, lebih tepatnya di daerah Wanayasa sekarang. Kekalahan Saung Agung dari Kesultanan Cirebon menjadi penyebab runtuhnya kerajaan ini pada akhir tahun 1600-an hingga namanya diganti menjadi Wanayasa. Mengenai asal nama Gunung Burangrang sendiri, terdapat beberapa versi. Ada yang meyakini bahwa nama Burangrang diambil dari kata jarang atau carang. Adapun yang dimaksud dengan jarang atau carang di sini adalah bentuk lembahan atau jurang-jurangnya yang jarang atau carang dalam artian renggang atau tidak rapat satu sama lainnya. Versi lain yang lebih populer, nama Gunung Burangrang berasal dari kata rang-rang atau ranting-ranting pohon. Konon, pada saat Sang Kuryang membuat perahu dari kayu, ranting-ranting atau rang-rangnya menjelma menjadi sebuah gunung di sebelah barat Gunung Tangkuban Perahu. Gunung inilah yang kemudian dinamakan Gunung Burangrang. Untuk mendaki Gunung Burangrang, ada beberapa pilihan jalur yang tersedia tanpa melintasi kawasan cagar alam. Misalnya, jalur Tanjakan Mentari, jalur Komando, dan jalur Legok Haji. Dari beberapa jalur tersebut, jalur yang paling sering dilalui adalah jalur Legok Haji. Jalur ini bisa diakses cukup mudah dari kota Bandung. Bisa melalui Jalan Raya Cimahi, kemudian dari alun-alun Cimahi berbelok ke arah utara untuk melanjutkan perjalanan sampai lokasi Sekolah Polisi Negara atau SPN Cisarua. Begitupun dari arah Ledeng atau Lembang. Dari kedua arah ini kita tinggal mengarahkan perjalanan menuju SPN Cisarua tadi. Dari SPN Cisarua kita melanjutkan perjalanan melewati Pasar Barukai kemudian menuju basecamp pendakian Legok Haji. Menurut warga sekitar yang berjualan di area basecamp, kawasan ini disebut daerah Legok Haji karena terletak di sebuah legok atau lembahan yang di masa lalu merupakan sebuah perkampungan dengan sesepuhnya bernama Eyang Haji Darussalam. Kampung tersebut kemudian diambil alih oleh perhutani dan masyarakatnya dipindahkan ke area permukiman yang lebih baik, tidak jauh dari lokasi perkampungan semula. Jika memilih jalur pendakian Legok Haji, kita bisa menitipkan kendaraan di base campnya. Tarif parkir sebesar Rp10.000 per motor dan tiket masuk Rp10.000 per orang.
Perjalanan dari base camp menuju puncak biasanya ditempuh selama 3 atau 4 jam. Selama perjalanan kita akan melewati 4 pos. Dari pos 1 sampai pos 2 jalur masih relatif landai, sedangkan dari pos 3 sampai 4 jalur sudah terus-menerus menanjak, hampir tak ada bonus berupa jalan landai. Namun semua rasa lelah dan letih terasa menempuh tanjakan yang seakan tak berujung. Akan hilang berganti rasa senang. Perjuangan para pendaki terbayar tuntas dengan pemandangan indah di depan mata. Jika pandangan dilayangkan ke arah selatan, akan tanpa pemandangan kota Bandung dan Cimahi. Permukiman penduduk perkotaan dengan jelas bisa kita nikmati dari puncak. Kemudian di arah timur ada tampak pemandangan kaldera dan dinding yang dihasilkan oleh letusan Gunung Sunda Purba jutaan tahun yang lalu. Adapun yang akan dimaksud dengan kaldera adalah lubang hasil letusan gunung berapi, biasanya berbentuk seperti cawan atau katel besar dengan diameter lebih dari 2 kilo. Apabila diameter lubang hasil letusan kurang dari 2 kilo, maka lubang itu disebut dengan kawah. Gunung Sunda Purba ketika belum meletus diperkirakan memiliki ketinggian lebih dari 4000 mdpl. Bisa jadi saat itu gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Setelah meletus, Gunung Sunda Purba menyisakan kaldera dengan dinding terjal di sisi utara sampai barat dayanya. Dan dindingnya yang terbuka dari arah timur sampai sisi tenggaranya. Di tengah kaldera tumbuh sebuah gunung baru yang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Burangrang sendiri terbentuk bersamaan dengan lahirnya Gunung Sunda Purba, sehingga usia lebih tua dibandingkan Gunung Tangkuban Perahu. Dalam bahasa yang lebih ringan, bisa dikatakan Gunung Burangrang merupakan paman dari Gunung Tangkuban Perahu. Bukti lain yang memperkuat bahwa usia Gunung Burangrang lebih tua dari Gunung Tangkuban Perahu adalah jumlah lembahan yang banyak dengan kedalaman lembah yang lebih curam dari dalam. Hal ini dikarenakan aktivitas vulkanologi dan gerakan tanah di bagian lereng dan puncaknya lebih sering terjadi dan langsung dalam waktu yang sudah sangat lama. Sebuah gunung dengan tinggi yang menjulang bermantel hutan lebat tentu saja menyimpan banyak cerita mitos. Pengalaman para pendaki dan warga yang pernah berkunjung tentu saja sangat beragam. Mitos Gunung Burangrang yang cukup terkenal adalah adanya segitiga Bermuda. Di kawasan pegunungannya terletak di lereng bagian barat atau serta gunung Gendungan yang kemudian menjadi asal nama sebutan segitiga Gedungan. Mitos lain terkait keberadaan Gunung Sunda Purba yang secara gaib dipercaya masih ada secara sampai sekarang. Gunung Sunda Purba tak kasat mata. Ini menjulang di antara Gunung Burangrang dari sisi barat Gunung Tangkuban Perahu. Mitos-mitos ini sering dikaitkan dengan peristiwa hilangnya para pendaki dan jatuhnya pesawat di sekitar Gunung Burangrang. Dalam catatan, memang pernah ada beberapa pesawat yang jatuh di sini. Pada tanggal 11 Maret 1949, pesawat Dakota jatuh. Kemudian tahun 1986, pesawat angkut ringan Dornier jatuh. Februari 2001, sebuah helikopter milik perhutani jatuh di daerah Blok Cihanjawar dan baru ditemukan setelah 13 hari pencarian pada tahun 2011. Pesawat Cessna juga jatuh dan butuh beberapa hari sebelum ditemukan. Tentu saja peristiwa jatuhnya pesawat-pesawat tersebut lebih masuk akal dikaitkan dengan kondisi Gunung Burangrang yang sering berkabut dengan angin yang bertiup cukup kencang. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang Gunung Burangrang. Apabila ada yang ingin dijelaskan lagi tentang gunung-gunung yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bye.